Harusnya orang tuh makin sadar ya bahwa ada yang salah gitu loh. Karena kalau aku tuh kayak udah rada capek di anak-anak Madani tuh udah aku sering banget ngingetin jangan pacaran, jaga batas interaksi laki-laki dan perempuan. Ya itu kan nasihat untuk masing-masing individu. Tapi di sekolah mereka bisa duduk bareng, kantin bareng segala macam karena nggak dibatasin. Jadi kayak gimana ya? Dan lebih parahnya itu, yang paling parah adalah ketika menganggap bahwa pergaulan bebas itu sesuatu yang biasa. Nah itu dia. Nah, ini di sini dianggap biasa. Ya ini sudah pada level standar nilainya bergeser. Berubah, betul. Oh itu kan yang dulu di zaman Rasul kan gitu kan? Itu sudah biasa. Lalu Rasul berjuang tuh selama berabad-abad untuk membuat itu jadi tidak biasa. Gitu. Sekarang mulai lagi nih jadi itu biasa. Tapi nggak tahu sih, aku ngelihatnya sekarang semakin terpolarisasi, maksudnya jadi kayak dua pecahan besar. Kalau dulu tuh kayak zamanku aja ya, kayak nyampur gitu. Kalau sekarang tuh kayak pecahan besar. Aku ngelihat anak-anak yang ada aku urus aja, misal di anak-anak Madani ya, yang masih SMP, SMA gitu ya. Rata-rata mereka nggak pacaran, rata-rata mereka nggak ngerokok, rata-rata beda banget. Kalau dulu tuh kayak abu-abuan gitu ya. Kayak abu-abu. Jadi di satu sisi yang nggak pacaran karena kesadaran juga, bukan karena nggak laku loh. Kalau dulu tuh nggak pacaran karena nggak laku. Kalau ada pilihan pacaran, mereka mau pacaran. Tapi anak-anak sekarang tuh nggak mau pacaran karena pilihan. Aku nggak mau karena nggak boleh tahu, haram tahu gitu. Jadi sudah mulai ada sudah ada kesadaran. Nah itu semakin banyak yang sadar. Tapi juga yang semakin liar, semakin banyak. Bahkan jadi kayak dua potongan besar, dua kelompok besar yang semakin terpolarisasi. Semakin kesini semakin ngelihat begitu aku. Iya, setuju. Dulu tuh nyampur banget. Pilihannya satu nyari satu. Dulu gue baru ngerasa waktu kuliah tuh. Di kuliah aku beneran sampai nempel loh di dindingku kertas-kertas tulisan jangan zina, jangan apa. Karena kayak keganggu banget. Di kampus aku jadi kayak gak normal. Karena semua orang itu ngomongin perzinahan gitu loh. Jadi itu normal bagi mereka. Nah di situ bilang, ini pada kemana sih anak ngaji? Dulu bingung aku, udah nyampur banget udah. Wong di zamanku itu aja anak rohis kok pacaran. Jadi kayak dia tuh soleh tahu. Kayak zamanku dulu tuh jarang banget yang pakai jilbab. Kalau sekarang kan sekolah tuh kayak hampir diwajibkan pakai jilbab. Nah kayak di kelasku aja tuh mungkin ada 2 atau 3 cewek yang pakai jilbab dan itu anak rohis. Dia juga pacaran. Jadi kayak dia tuh tetap soleh loh. Jadi pacaran tuh nggak negatif bayangannya. Aku setuju sama kamu yang bilang sekarang orang udah mulai terpolarisasi juga. Karena menurutku itu faktor pendidikan orang tua juga. Sekarang itu kan anak-anaknya tuh orang tuanya kayak kita. Maksudnya orang-orang tua yang lebih milenial gitu ya. Jadi mereka juga pendidikannya beda sama orang tua kita. Nah aku rasa anak-anak sekarang kayak misalkan itulah yang sering main sama Yung Ngaji tuh loh, yang sering ikut anaknya ke Turki segala macam. Itu kan anak-anaknya sejak dini tuh udah ngerti pengajian gitu loh. Jadi dan orang kayak gitu banyak menurutku. Makanya wajar kalau ada yang memang polos-polos banget atau Islami banget dari SMP juga udah kayak radikal banget kan. Ada juga yang memang parah banget. Jadi setuju sih. Kayaknya faktor orang tua juga. Iya, kayak dulu tuh kalau misalnya pacaran atau mungkin soalan ngerokok itu gini. Nggak usah pacaran, masih kecil. Jadi karena masih kecilnya gitu loh. Bukan karena pemahaman agamanya kan gitu kan. Kalau udah gede boleh. Kalau udah gede terserah. Kayak misalnya kakek saya. SD, SMP itu kan saya sama kakek saya. Enggak usah ngerokok, orang usah ngerokok. Ijo cilik, besok saja kalau udah besok kalau udah kerja bisa beli sendiri. Jadi hanya soalan kemampuan aja. Kalau sekarang soalan pemahaman. Jadi orang-orang tuh sadar. Ini hal yang menurut saya ada positifnya, ada negatifnya tuh loh. Bagaimana kemudian seiring dengan para ustadz-ustadz kita berdakwah, edukasi melalui media ini kemudian ada yang 1-2 nyentel-nyentel di benak anak-anak zaman sekarang. Itu juga pasti kalau dalam bahasa saya itu adalah benih yang nanti akan tumbuh menjadi pemahaman. Dan itu penting. Sehingga tadi polarisasi itu bukan sekedar laku nggak laku, tapi ternyata pemahaman. Ini bagus gitu loh. Aku setuju. Ini kejadian di keluargaku. Bener yang Ustadz bilang, ngerokok tuh nanti. Udah bisa beli sendiri. Betul. Terbukti beberapa sepupuku yang seumuran sama aku akhirnya ngerokok itu dianggap biasa di rumah. Karena udah dulu gitu kan ya. Tapi anehnya umur aku ini udah pada jadi bapak kan. Dan sepupuku tuh ada anak yang sampai udah SMP, SMA ada sepupuku tuh. Itu anaknya masuk pesantren apa. Jadi bapaknya menengin maksudnya orang yang udah mulai soleh. Tapi untuk anaknya harus. Jadi kesadaran mendidik anak itu menurutku lebih baik sekarang karena tadi ustadz udah mulai berdakwah apa segala macam. Minimal bapaknya tuh aku aja cukup sampai sini. Anakku tuh harus yang ngerti agama. Ada tren kayak pemutus generasi gitu loh. Setuju aku. Temenku tuh ada yang parah banget. Udah pernah keluar penjara gitu ya. Parah banget pokoknya. Udahlah nggak usah dijelasin, parah banget orang gitu ya. Sekarang udah nikah, udah punya anak.
dia dulu playboy banget, tapi pas nyari istri biasa lah. Nyari istri pengen nyari yang baik-baik. Senakal-nakal cowok. Nah, dapet nih cewek baik-baik gitu ya. Dia bilang, aku nggak mau anakku kayak aku. Udah cukup berhenti di aku aja. Nah itu kan kesadaran itu muncul gitu ya. Dan nggak 1-2 orang. Aku ngelihat banyak gitu ya. Bahwa ada kayak orang-orang kesadaran, udah cukuplah. Cukuplah berhenti di ayah. Kebodohan, kejahiliahan ini gitu ya. Anakku harus lebih baik. Dan ini sering banget aku dapati kalau di pengajian atau di komunitas-komunitas muslim. Orang-orang yang mengangkat kajian-kajian yang konsepnya tuh pesimis. Sering tuh misal kita ngeliat masa sekarang tuh, aduh peradaban anak muda sudah begitu liar. Dunia ini sudah mau kiamat gitu ya. Wanita dan laki-laki sudah tidak bisa diatur. Dajjal pokoknya udah parah. Gitu ya. Iya benar di satu sisi. Tapi selalu aku lihat ada sisi positif yang jarang banget dibahas orang. Zaman mak kita aja deh. Berhijab itu kayaknya jarang banget. Jarang banget. Dono Kasino Indo mana wanita berhijab? Gak ada ya. Jangankan emaknya Antum di usia saya SMP itu satu sekolah nggak ada yang pakai kerudung itu bisa cuman 2 orang atau 1 orang. Itu pun bawah masih pakai rok yang selutut. Iya benar. Memang. Aku lihat di foto-foto alumni sekolahku. Zamanku udah panjang. Tiba-tiba ada bapak-bapak ini foto alumni. Ya Allah kerudungan Muhammadiyah maksudnya ibarat sekolah ini. Tapi kerudungan KB, roknya pendek. Bener memang. Ini dilarang sama pemerintah waktu itu ya. Memang gila. Ada campur tangan itu juga. Tapi di zaman-zaman Orde Baru itu coba. Identitas Islam tuh nggak kelihatan di Indonesia loh. Dan Indonesia. Guru masih sinis kalau ada orang yang pakai kerudung. Iya. Jadi 2 orang akhwat ini dibelain mati-matian sama tim Rohes dulu. Sudah kayak perjuangan luar biasa. Untuk belain 2 orang pakai kerudung aja ya. Makanya aku bilang kan di satu sisi memang negatif itu nampak jelas, tapi hal-hal positif ini juga sudah jauh lebih baik dari 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu. Dan tren positifnya naik dan aku tuh cuma bisa membayangkan gimana nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kalau tren positif ini terus naik gitu loh. Wong anak-anak SMP macam anak-anak Madani yang suka ke studio itu aja udah punya kesadaran penuh untuk SMP, kontribusi dakwah gitu ya. Anak SMP, wong aku dulu SMP nginep di warnet pikirannya. Nggak ada kebayang-kebayang gitu ya. Pada akhirnya tadi polarisasi soalan baik sama buruk tadi sebenarnya kalau dalam pikiran saya, udahlah cuman kita itu lomba sabar-sabaran siapa paling kuat gitu. Mereka dananya juga ada, kreativitasnya juga ada lah. Kita bagaimana? Kreativitas juga ada. Kita punya Allah, udah sabar-sabar aja. Siapa yang akan memenuhi dunia ini dengan konten-konten, dengan edukasi yang akan dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Benar. Jadi udahlah energi-energi negatifnya betul. Benar sih. Ya itulah kurang lebih apa. Tapi memang benar polarisasi sih. Saya nemu data. Jadi Dinas Pendidikan Bandung itu pernah survei di sana. 56% muda-mudi di Bandung itu pernah melakukan pergaulan bebas. Aku tahu. Ada di slide kita ini. Bandung kan? Dan itu tahun 2008. Iya, dan Jogja lebih parah lagi. Iya, 2008 Tat. Jadi bukan udah sekarang. Bukan itu berapa? 14 tahun yang lalu. Sekarang lebih parah atau lebih parah. Ada yang update datanya itu. Kita pakai slide itu. Tahun 2008. Jogja juga parah. Surveinya di UGM malah. Iya. Cuman gak usah survei parah itu dulu masih saya tapi masih dulu makanya jadi data lama tuh dan aku percaya banget sekarang lebih parah. Iya. Dulu ibarat jadi masih malu-malu dinding-dinding kos itu ibaratnya jika bisa bersaksi. Itu dulu sekarang lebih parah pasti. Saya dapat 2010 sekarang itu yang survei BKKBN. Itu kalau Jabodetabek itu sekitar 54 kalau nggak salah ya. Yang tidak perawan lagi. Jadi bukan yang perempuan bebas tapi yang perempuan nggak perawan lagi. Kemudian kalau di Jogja 42. Kalau di Bandung 52. Tapi tetap kan separuh ke atas. Maksudnya tapi aku meyakini lebih dari itu sih. Lebih dari itu. Yang ketahuan. Sisanya belum kesurvei aja. Ya kayak kemarin lah kasus di salah satu daerah. Provinsi yang tiba-tiba hamil 2 nikah. Kemudian Januari tanggal 23 kalau salah ada 7 orang yang melahirkan. SMP coba. Gimana itu? Itu berarti apa kan kalau bahasa kita nggak mungkin sekali colok jadi kan? Itu pasti berkali-kali dan baru mereka itu kayak bahasa kita. Itu bahasa umum. Oh bahasa umum. Iya.
Ya, kan nggak mungkin sekali colok jadi nggak mungkin. Itu pas sudah berulang-ulang artinya perzinahan sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi mereka gitu loh. Dan di antara mereka saya yakin sudah apa ya kayak biasa gitu loh. Gitu loh. Cowok bro gimana bro kemarin mungkin obrolan mereka sudah sebegitunya gitu. Betul. Harusnya orang tuh makin sadar ya bahwa ada yang salah gitu loh. Karena kalau aku tuh kayak udah rada capek di anak-anak Madani tuh udah aku sering banget ngingetin jangan pacaran, jaga batas interaksi laki-laki dan perempuan. Ya itu kan nasihat untuk masing-masing individu. Tapi di sekolah mereka bisa duduk bareng, kantin bareng segala macam karena nggak dibatasin. Jadi kayak gimana ya? Introspeksinya tuh harusnya menyeluruh gitu loh. Capek aku sebenarnya kalau seandainya ngelihat adik-adik ini tuh, bang gimana ya? Aku tuh suka banget karena di sekolah ketemu terus. Aduh, pindah sekolah aja lalu, sekolah yang dibatasin gitu. Maksudnya kita coba ngasih solusi sekolahnya bodo amat gitu loh. Iya, memang di sisi lain tadi memang ada perkembangan bagus. Jadi dakwah itu sudah membuat para orang tua sadar. Anaknya juga sudah dikondisikan. Cuma kan pengaruh tidak hanya sekedar pada internal keluarga kan. Iya, betul. Tapi ada pengaruh lingkungan. Kelompok, kan pengaruh kebijakan juga. Iya, itu yang kira-kira perlu nggak sih Ustadz ganti sistem dalam bingkai gitu. Dalam bingkai ya. Assalamualaikum, iya mama. Nggak ada sibuk. Ya makanya Rasulullah itu apa ya memberikan contoh yang sangat gamblang ya bagaimana sebenarnya membentuk masyarakat kan gitu. Kan tidak hanya sekedar di rumah Arkom terus enggak gitu kan. Tapi juga terjun di masyarakat bahkan ketika pindah ke Madinah Rasulullah memberikan apa ya sebuah tata aturan yang sangat menjaga sekali grand plan ya. Iya. Jadi untuk sampai kepada tadi yang sering kita sebut pergaulan bebas sudah sampai fatal berzina. Itu ada tahap-tahap mencegah. Betul. Ya, agar itu tidak terjadi. Tidak sekedar melarang bahwa zina itu haram. Gitu. Betul. Jadi mungkin itu yang dianggap berat oleh adik-adik sekarang ya. Kami dilarang tapi nggak ada solusi. Dan solusi nggak cuma dari diri pribadi dia, dari keluarga, lingkungan, sekolahnya, termasuk juga pembuat kebijakan. Makanya wajar kalau di zaman-zaman ini kalau bertakwa itu kayak menggenggam bara api. Susah banget. Kan susah banget itu. Ya kayak ini berjalan di antara duri-duri yang atau pecahan kaca yang banyak banget itu benar harus hati-hati. Dan larangannya jangan nginjek duri ya, tapi durinya tuh ditaruh gitu. Ditaruh gitu loh. Iya, tukang ya lu bersihin sendiri ya, tapi ini semua terlalu banyak. Harus ada tukang bersih-bersihnya gitu juga yang kebantu gitu. Apa sih itu kalau bisa boleh tahu? Dalam halo assalamualaikum ya. Padahal kita tahu di hadis disebut bahwa perzinaan itu salah satu dosa yang azabnya Allah itu bisa dikeskan di dunia. Kan di hadis disampaikan kalau ada zina dan riba itu sudah merajalela di suatu negeri, maka itu artinya penduduk negeri itu sudah mengizinkan menghalalkan Allah mengazab. Memberikan azab kepada mereka gitu. Menurunkan azab kepada mereka. Berarti udah ada label halalnya ya. Ya kayak kemarin ada cerita tiba-tiba habis nikah ternyata suaminya kok enggak mau berhubungan bla 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 dicek kesehatannya benar ternyata. Ya banyak lubang yang sudah segala macam ternyata gitu loh. Jadi ya itu penyakit yang mengerikan sekali apa segala macam. Ya karena itu, pokoknya zina itu benar-benar kayak kontan gitu loh. Tapi itu, ini cerita menarik, pengalaman adalah gitu ya orang yang aku tahu ketika kita bareng-bareng awal proses hijrah dulu. Dia termasuk salah satu pelaku lah, pelaku pergaulan bebas. Hijrah nih. Terus dia nanya sama ustadznya, Ustadz, kan untuk orang-orang berzina ini syarat diampunin dosanya itu harus dicambuk lah Ustadz gitu ya. Aku pengen dosaku diampuni dia bilang gitu. Tapi sekarang kan gak bisa nih Ustadz gitu kan. Ini ujungnya mau ngelawak nih? Enggak serius. Enggak kirain aja. Enggak. Masa minta dicambuk. Tiba-tiba Ustadz cambuk aku. Katanya kan gak sah juga Ustadz. Terus gimana Ustadz? Dia bilang. Nah Ustadznya jawabnya bilang begini. Ya udah gitu ya. Kamu sudah bertobat, insya Allah dosamu sudah diampuni. Tapi gunakan sisa hidupmu itu untuk kayak bales jasa Allah yang telah mengampunimu. Jangan sampai kamu terjebak lagi dalam hidupmu. Pakai sisa hidupmu tuh untuk nolong agama Allah. Siapa tahu dari situ segala kesalahan-kesalahanmu tuh diampuni. Iya, minimal timbangannya jadi lebih berat daripada. Karena kita nggak tahu, siapa tahu kan yang nonton kita banyak. Siapa tahu sudah ada yang pernah tercocol gitu ya, maksudnya pelaku-pelaku atau sambal McD kali tercocol atau mencocol. Iya, maksudnya yang pelaku dulu pergaulan bebas gitu ya. Masih ada kesempatan masih ada selagi bisa bernafas tuh tentu ampunan Allah itu lebih luas. Betul. Gitu. Maka itu jangan kita ngomongin aduh gimana dong gua udah terlanjur nih. Udah gak ada kesempatan lagi gitu kan. Selama masih napas masih ada banget kesempatan. Maka itu yang kemarin saya dengar dari salah satu ustadz besar di Indonesia ini bahwa
ketika kita berdosa kemudian minta ampun kepada Allah, jangan ingat-ingat dosanya. Benar. Tapi ingatlah Allah itu maha mengampuni gitu. Dan nebus, cara kita nebusnya ya udah wakafin hidupmu untuk betul. Ya, agar tidak berputus asa atas rahmat Allah. Benar. Ada kok kesempatan. Gitu sih. Gitu Abang.